warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayol ikhwah azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu amalir rajuli ma'ummalihi. Bab pekerjaan seseorang bersama para pekerjanya. Bab pekerjaan seseorang bersama para pekerjanya. Maksudnya, apakah disyariatkan seseorang bekerja dengan para pekerjanya? Jadi seorang punya ladang, punya rumah, atau punya proyek, dia punya pekerja, para pekerja. Nah, apakah disyariatkan seseorang ikut bekerja bersama para pekerjanya? Nah, inilah yang akan dibahas pada hadis yang akan kita baca. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abu Hafs ibnu Ali qal haddatsana Abu Asim qal haddatsana Amr ibnu Wahab At-Taifi qal haddatsana Wutaif ibnu Abi Sufyan anna Nafi' bin Asim akhbarahu annahu sami'a Abdullah bin Amr wa qala annahu sami'a Abdullah bin Amr qala libni akhin lahu kharaja minal wahab ay'mal ummaluk qala la adri qala ama law kunta thaqafiyan la'alimta ma ya'mal ummaluk thumma altafata ilaina faqal inna rajula idza amila ma'ummali fi dari faqala Abu Asim marratan fi mali kana amilan min ummalillahi azza wa jal. Telah menceritakan kepada kami Abu Hafs bin Ali, ia berkata telah menceritakan kepada kami Abu Asim, ia berkata telah menceritakan kepada kami Amr bin Wahab At-Taifi, ia berkata telah menceritakan pada kami Wutaif bin Abi Sufyan bahwasanya Nafi' bin Asim mengabarkan kepadanya bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Amr berkata kepada anak saudaranya, yakni keponakannya, yang keluar dari Wahab, dari kebun yang luas milik Amr bin Al-As di Taif. Dia berkata kepada keponakan yang keluar dari Wahab, kebun tadi, apakah para pekerjamu bekerja? Apakah para pekerjamu sekarang sedang bekerja? Keponakannya menjawab, saya tidak tahu. Maka Abdullah pun berkata, tidakkah amalau kunta thaqafiyan la'alimta ma ya'mal ummaluk? Ketahuilah, kalau engkau adalah seorang Thaqafi dari suku Thaqafi, tentu engkau akan mengetahui apa yang dikerjakan oleh para pekerjamu. Kemudian Abdullah pun menengok ke arah kami, Abdullah bin Amr menengok ke arah kami, lalu berkata, sesungguhnya seseorang jika bekerja bersama para pekerjanya, bersama pekerja-pekerjanya di rumahnya, Abu Asim berkata dalam riwayat lain di dalam hartanya, sesungguhnya seorang jika bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya atau di hartanya, di tempat asetnya, maka ia adalah salah satu pekerja Allah Azza wa Jalla. Nah, ini hadisnya ya ikhwah dari Abdullah bin Amr. Jadi di sini Abdullah bin Amr ini hadisnya mauquf. Abdullah bin Amr suatu hari berkata kepada keponakannya yang keluar dari Wahab. Wahab itu kebun luas milik Amr bin Al-As, ayahnya Abdullah. Letaknya di Taif. Jadi ini Abdullah bin Amr ini berkata kepada keponakannya baru keluar dari kebun tadi, apakah para pekerjamu sedang bekerja sekarang ini? Maka si keponakan menjawab, saya tidak tahu.
Maka Abdullah bin Amr setelah mendapat jawaban seperti tadi, dia berkata, seandainya engkau ini seorang Thaqafi, suku Thaqafi, tentu engkau akan mengetahui apa yang dikerjakan oleh para pekerjamu. Artinya kebiasaan dari seorang suku Thaqafi itu, mereka itu selalu perhatian dengan pekerjaan para pekerja mereka, apa saja yang dilakukan itu. Nah, kemudian Abdullah bin Amr menengok ke arah kami, lalu berkata, sesungguhnya seseorang jika bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya atau di hartanya maksudnya seperti di kebunnya, jika seorang bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya atau di kebunnya atau di sawahnya, ladangnya dan semacamnya, maka ia adalah salah satu pekerja Allah Azza wa Jalla. Artinya dia dianggap bekerja kepada Allah. Kalau seorang bekerja bersama para pekerjanya di rumahnya, di ladangnya, di sawahnya, maka dia dianggap pekerja Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini Abdullah bin Amr menganjurkan seseorang ikut bekerja bersama pekerjanya, bersama para pekerjanya. So jelas ya. Apa kira-kira hikmahnya? Ya, hikmahnya diantaranya tawadhu, rendah hati. Seorang majikan ikut kerja bersama para pekerjanya. Kan kalau sebagian orang gengsi, saya punya kedudukan lebih tinggi daripada para pekerja saya. Ngapain saya bekerja bersama mereka? Ini mereka orang rendahan, seorang punya jabatan. Nah, ini orang sombong ya. Sedangkan seorang muslim harus tawadhu, rendah hati. Nah, itu Bapak ya, itu salah satu hikmahnya Bapak ya. Makanya faidah yang bisa kita petik dari hadis ini diantaranya, pertama, dianjurkan untuk mengelola kebun, ladang dan semacamnya. Sebab ini Bapak, kebun, ladang ini merupakan bisa menjadi amal jariah kita. Ketika kita punya kebun atau ladang lalu kita tanam, maka tanaman ini kalau dimakan oleh ulat, dimakan oleh hama, dimakan oleh tikus, dimakan oleh manusia, itu dianggap sedekah dari orang yang menanamnya. Makanya jangan bikin ladang kita kosong begitu saja. Kita rawat, kita tanami, itu jadi amal jariah kita. Kita sudah meninggal, ternyata kita terus dapat pahala mengalir gara-gara tanaman yang kita tanam dimakan orang, dimakan hewan, dimakan burung dan semacamnya. Nah, itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, sesuai dengan judul bab tadi, dianjurkan bagi seseorang untuk bekerja bersama para pekerjanya. Dianjurkan bagi seorang untuk bekerja bersama para pekerjanya yang bekerja di kebun, ladang dan semacamnya ya. Ini Bapak ya, yang kedua. Lalu terakhir, faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini, dianjurkan bagi seorang muslim untuk selalu, atau diperintahkan bagi seorang muslim untuk selalu tawadhu, rendah hati, diantaranya dengan bekerja bersama orang yang dia pekerjakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.